asli atau enggak? Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan Tidak langsung otentik. Yes, clean. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Selamat malam saudara, polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang berpusat pada aduan tim pembela ulama dan aktivis TPUA di Bareskrim Polri dan laporan Jokowi di Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Bareskrim Polri baru saja menghentikan penyelidikan laporan TPUA pimpinan Egy Sujana dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur pidana. Bareskrim menyebut hasil uji forensik ijazah Jokowi identik dengan data pembanding. Hasil identik ini pun memantik perdebatan karena dikait-kaitan dengan klaim asli atau otentik. Namun disanggah kubu Roy Suryo dengan argumentasi identik ini tidak sama dengan otentik dan perlu dibuktikan lebih lanjut di pengadilan. Lalu dengan penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim, akankah memuluskan laporan Jokowi di Polda Metro Jaya untuk memidanakan Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Malam Pak Susno. Selamat malam. Ada Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi. Malam Mas Yakub. Malam Audrey. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Malam. Dan Suparji Ahmad, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia. Malam Pak Suparji. Tidak hanya kami berlima di studio, tapi kita juga kehadiran teman-teman dari mahasiswa Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Lebih dari sebulan diwarnai adu laporan ke polisi, saling gugat di pengadilan, dan perang narasi, polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi menemui babak baru. Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi yang diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai Egy Sujana. Penyidik mengklaim tidak menemukan unsur pidana setelah memeriksa 39 saksi dan melakukan uji laboratorium forensik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Juhan Dani Raharjo Puro bilang, dari hasil pemeriksaan, ijazah Jokowi identik dengan data pembanding. Bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Tak lama usai Bareskrim menyetop penyelidikan, salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, langsung bereaksi. Kata Roy Suryo, identik tak otomatis sama dengan otentik atau asli. Masih perlu pembuktian di pengadilan. Sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Jokowi tak sekali menanggapi tudingan ijazahnya palsu. Salah satunya usai pemeriksaan di Bareskrim Selasa 20 Mei lalu, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazahnya jika yang minta pengadilan. Meski mengaku kasihan dengan penuduhnya, Jokowi mengirim sinyal akan tetap melanjutkan proses hukum. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk
di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Pakar hukum pidana Hairul Huda berpandangan, kepastian palsu tidaknya ijazah Jokowi mesti menunggu putusan pengadilan. Menurut Hairul, uji laboratorium forensik untuk menentukan otentik tidaknya ijazah namun tidak serta-merta menentukan apakah ijazahnya asli atau palsu. Forensik memang meneliti apakah otentik atau tidak ijazah itu, tapi tidak berarti palsu atau tidak. Kalau dikatakan non-identik, ada indikasi pemalsuan, tapi belum tentu palsu. Kan begitu. Jadi Labkrim itu hanya memeriksa otentifikasi dari ijazah Pak Jokowi, tapi tidak lantas menentukan ini ijazah ini asli atau palsu. Yang bisa menentukan ijazah ini asli atau palsu pengadilan. Sehari sebelum Barreskrim Polri menghentikan penyelidikan, sejumlah penuding ijazah palsu Jokowi dari Roy Suryo hingga Dr. Tifa mengadu ke Komnas HAM. Mereka merasa dikriminalisasi dengan laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. 30 April lalu Jokowi melaporkan sejumlah penuding ijazah palsunya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pertanyaannya, usai Barreskrim menutup penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi, akankah Jokowi lanjut mempidanakan para penuduhnya? Pertama saudara langsung saya tertuju kepada Mas Roy. Mas Roy dari hasil uji lapor Barreskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi ini identik dengan data pembanding. Ya. Pertanyaannya, kenapa Anda bilang identik ini tidak berarti asli ijazah Pak Jokowi? Lah jelas kan, namanya saya identik. Identik itu berarti dikomparasikan dengan lain yang sama atau satu produksi. Lah kalau yang lain pun tidak pernah diuji otentiknya, jangan-jangan yang lain itu juga produksi baru juga. Jadi kalau baru sama baru ya identik dia. Masuk kan gitu pikirannya. Ini data pembanding dari teman-teman Pak Jokowi Betul, maksudnya? jadi data pembandingnya itu harus diuji benar. Apakah data pembanding itu kalau dalam research itu dia gold standard. Artinya benar-benar dipilih secara acak atau random. Jangan kemudian yang disediakan oleh gerombolannya. Kalau yang disediakan oleh gerombolannya yang kemarin-kemarin itu sempat membela-bela dan apalagi mereka sudah dihadiahi komisaris semua ya pasti sama lah gitu. Jadi artinya yang paling penting uji kemarin itu hanya uji identifikasi. Bukan uji otentik. Yang penting adalah otentik. Dan sepanjang jumpa pers kemarin, kalau kita perhatikan, Dirtipidum itu selalu mengatakan identik, tapi jadi tidak pernah mengatakan otentik. Antara identik dan otentik atau asli beda. Beda, pakar hukum kan tadi juga menyatakan tidak bisa kemudian itu menghasilkan atau membuat kesimpulan itu otentik, apalagi asli. Oke, saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, tapi sebelum ke Yakub, saya mau nanya dulu ke Mas Yakub kalau gitu. Mas Yakub, sebenarnya dari pernyataan ke Barreskrim ini, dari Mas Roy sendiri ragu begitu, bahwa identik tidak sama dengan asli. Tanggapannya? Ya Mbak Audrey ya, tentunya di hukum positif kita di Indonesia, khususnya di hukum acara pidana kan sudah mengatur. Ini proses-proses prosedur penyidikan atau investigasi tindak pidana seperti apa sih? Tentunya kan ketika ada laporan masuk, dilakukan penyelidikan. Di mana di situ dilihat dulu apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilihat apakah ada nggak tindak pidana atau enggak gitu. Kemudian jika ada baru dinaikkan nih ke penyidikan. Di situ baru dicarilah siapa pelakunya kira-kira. Baru naik lagi, baru lanjut ke penuntutan. Di situ ada jaksa dan penuntut umum dan sebagainya ke persidangan dan lain-lain. Nah, di proses penyelidikan ini kemarin kan Barreskrim sudah sangat memberikan kepada kita semua ya suatu penjelasan yang sangat komprehensif. Yang menurut kami sebenarnya jujur saja agak sedikit berlebihan. Kenapa berlebihan, Mbak? Karena kalau dari pandangan kami sebenarnya cukup simpel untuk menentukan barang ini, ijazah ini otentik atau tidak. Paling gampang adalah tanya kepada penerbitnya. Benar nggak penerbitnya sudah menerbitkan? Sudah ditanya. Kemudian mungkin sebagai tambahan sedikit, mungkin carilah bukti pendukung sedikit. Contoh skripsi. Ada ternyata skripsinya dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin karena kemarin juga yang saya dengar kalau tidak salah ada statement dari Dirtipidum juga untuk menjawab ada eskalasi di masyarakat dan sebagainya sehingga dilakukanlah ada lab forensik dan sebagainya.
ternyata juga terbukti identik gitu. Identik tentunya dengan pembanding. Kenapa identik? Kalau menurut pandangan kami ijazah kan cuma ada satu tentunya. Jadi artinya adalah identik ini sama dengan asli begitu ya? Oh sudah pasti dong. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Oke, kita sama-sama lihat ya Mas Roy ya. Di belakang sini ini kita akan kasih lihat begitu. Ya. Kan kemarin dalam konferensi pers kan ini ditampilkan di belakang. Ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Emang ini yang kan yang asli- dicari-cari nih sama Mas Roy nih Emang ijazah yang Pak asli Jokowi. fotokopian kayak gitu dan terlipat kayak gitu? Mas Yakob? Ya. Tentunya dari kami sudah sering sampaikan Audrey, bahwa ijazah asli ini kan bentuknya adalah fisik. Di mana ijazahnya sudah diserahkan kepada Bareskrim untuk dilakukan uji forensik. Dan uji forensiknya sudah dilakukan resmi loh oleh Bareskrim. Karena kan kembali lagi ya Mbak, Ini uji lapor ini tadi yang asli ini ya, yang di sini ya. Ini? ijazahnya kan fisik yang diberikan Mbak. Oke. Nah, jadi kemarin itu ketika itu diberikan kepada Bareskrim untuk di lab forensik, udah dikeluarkan pernyataan resmi nih sekarang dari Bareskrim. Hasilnya adalah identik. Nah ini menarik Mbak. Fisik kan Mas? Fisik. Ya kemarin mana ijazahnya? Nggak ada. Yang terus dibangun narasi kan, oh RS dan RS, jadi Roy Suryo dan Rimon Sianipar, itu berulang kali itu salah identifikasi katanya gitu. Yang diidentifikasikan pakai digital forensik gitu. Padahal harusnya analog forensik. Oke kita ikuti analog ya. Sekarang yang analog mana? Jangankan analog, Maya kemarin nggak ada ijazahnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh analognya, ini loh fisiknya. Tapi udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi, kan udah dibawa pulang. Itulah salahnya. Wong belum selesai kok udah dikembalikan. Harusnya disita dulu dong. Tapi emang kalau menurut Mas Roy sendiri ini kan ada nih ijazah aslinya. Ya. Terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi. Emang nggak cukup? Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya dilihat. Harus diperiksa. Harus diuji laboratorium. Loh udah? Diperiksa, betul. Udah? Belum bisa dikatakan itu uji yang netral. Kalau benar netral, kita semua nguji. Artinya Mas gini, yang namanya gelar perkara, nanti pakar hukum pasti ada lah. Gelar perkara itu digelarkan dulu, apalagi yang minta kan TPUA. Ini TPUA tidak diberitahu apa-apa, tahu-tahu ini udah jalan sendiri. Meriksa siapa yang nggak jelas siapa yang diperiksa. Tahu-tahu ada bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus katanya udah ada gelar. Gelar itu harusnya menghadirkan juga pihak yang mengadu, pihak yang teradu, ada pakar A, pakar B, diadukan dan ijazahnya diperiksa bersama, itu baru yang namanya komprehensif dan Oke, kalau itu saya tanya ke Pak Susno deh. Pak Susno dari kemarin, sebagai Anda juga sebagai mantan penyidik, sebenarnya ini sudah gamblang nggak sih? Sudah jelas belum sih bahwa dari hasil konferensi pers yang menyatakan bahwa sudah didapat nih ya, dan juga uji lapor, kemudian juga bertanya kepada beberapa teman Jokowi, sebenarnya sudah cukup belum nih untuk menggambarkan ijazahnya Pak Jokowi ini? Baiklah, saya akan berbicara sebagai mantan penyidik ya. Dengan pengalaman hampir 36 tahun saya jadi Polri dan berkecimpung di bidang penyidikan. Kita mulai dulu dengan penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Upaya membuat terang suatu peristiwa ya. Ada tidak tindak pidananya, kalau ada ditingkatkan di penyidikan untuk mengetahui siapa pelakunya dan membuktikan peristiwa itu. Gamblangnya begitu gitu bahasa pasarnya. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik ya, karena ini baru tempat penyelidikan, bukan penyidik. Berarti kalau masih penyelidikan, berita acara yang dibuat itu non pro justisia. Nah kemudian dia lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya verifikasi. Undangan, belum panggilan yang berdampak hukum. Kalau tidak hadir maka akan ada dampak hukumnya. Orang yang tidak hadir dalam panggilan polisi pro justisia itu bisa dijemput dan bisa dikenai pidana. Nah sekarang rupanya dari penyelidik ya baru sampai tingkat penyelidikan dia sudah katakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Nah ini mungkin yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa tidak ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah tidak ditingkatkan menjadi penyidikan mungkin karena unsur untuk menjadikan tindak pidana tidak ada gitu kan. Sehingga penyelidikannya tidak ada atau tidak cukup Pak Susno? Tidak cukup. Kalau di sini tidak cukup ya. Karena apa? Saksi yang menyatakan itu tindak pidana ada. Siapa? Setidak-tidaknya saksi pelapor. Saksi melapor mengatakan itu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan sesuatu dokumen autentik palsu. Maka diperiksalah siapa pelapor tadi. Kemudian
keterangan saksi pelapor nanti dibandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, terutama UGM ya. Ditanya pada UGM. Nah, polisi yang datang ke situ tentunya selaku penyelidik membawa benda aslinya, ini asli tidak, kamu yang mengeluarkan apa tidak, gitu kan. Setelah mungkin tidak cukup dengan itu saja. Diperiksa juga prosesnya. Bisa saja barangnya asli tapi proses timbulnya itu tidak sah. Nah, maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya, apakah Pak Jokowi kuliah di situ? Nah, ini dilihat dari pendaftaran. Dia terdaftar. Jadi artinya dari rangkaian demi rangkaian ini adalah ini tidak cukup untuk naik ke penyelidikan. Berarti artinya Pak Susno dengan hasil dari konferensi pers kemarin ini bisa dipertanggungjawabkan nggak, Di? Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik. Karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laborat saja. Hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah, jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu dinyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laboratorium. Oke, lalu apa responnya dari Mas Roy sendiri? Karena ternyata tidak ada unsur pidana karena tidak cukup bukti, Mas Roy, makanya di stop begitu ya, dihentikan. Nah, apa tanggapan Mas Roy? Ya. Usai jeda nanti dulu, tahan dulu, tetaplah bersama kami di Dua Arah. Belum ada. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Roy tadi menurut pernyataan dari Pak Susno bilang bahwa tidak dilanjutkan, kemudian ini alias di stop, ini karena tidak cukup bukti, Mas Roy. Dan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Gak apa-apa, bukan. Yang dimaksud Pak Susno itu adalah bahwa semua itu satu rangkaian. Jadi artinya alat bukti yang diuji ini hanya merupakan satu bagian dari sebuah rangkaian. Apa yang disampaikan beliau saya dukung. Setuju gitu memang. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti untuk dikatakan bahwa ini dibuktikan itu palsu gitu ya. Kalau itu misalnya dari berbagai keterangan. Tapi mungkin prosesnya mungkin dengan segala hormat Pak Jenderal. Prosesnya adalah harus yang lebih komprehensif terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA. Harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website. Laporan sampai mana. Orang-orang yang didatangi oleh Bareskrim itu siapa saja. Jangan-jangan yang didatangi itu adalah memang hanya circle-circle-nya ya atau katakanlah gerombolannya atau ternaknya. Tapi kan sudah diungkap ada tintanya, kemudian diperiksa Belum, itu baru definisi. Yang itu pun sudah beberapa waktu yang lalu saya kasih arahan ya gitu atau saya kasih kisi-kisi. Kenapa Mbak? Dulu kebetulan Pak Susno mungkin juga ingat, saya dulu juga pernah membantu bukan di Puslapfor tapi di Pusiden namanya. Ya pusat identifikasi di Mabes Polri dulu ada gitu. Artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati tapi akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih kompetensi. Salah satu contoh saja. Misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya. Entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, handpress gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu loh. Udah punya alat-alat canggih harusnya pakai itu. Nah gitu. tanggapannya Pak Susno ini kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya bisa saja Pak Roy katakan begitu. Karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dir Skrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa? Apa karena diraba, di-los, apakah atau karena dengan teknologi yang ada. Karena Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diendus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEC. GSILEC Bapak? Ya, GSILEC pernah situ kan, jangan-jangan ngajar Anda. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia.
Oke, kalau gitu Pak Suparji, menurut Anda tadi sebenarnya memang perlu nggak sih untuk tadi mengumumkan kenapa, gimana caranya di konferensi pers itu sebenarnya wewenang atau gimana tuh sebenarnya? Boleh milih atau enggak? Ya, pertama bahwa Lab 4 itu bukan alat bukti. Itu cara mencari alat bukti. Ya. Bahwa alat bukti itu ya saksi, surat, petunjuk, kemudian ahli, dan kemudian kalau dalam persidangan adalah keterangan terdakwa kan itu. Jadi kalau kemudian menyandarkan hanya pada Lab 4, hanya kemudian menyimpulkan ini adalah asli atau tidak asli, saya kira terlalu prematur. Tetapi kemudian kan yang disampaikan ini adalah identik dan non identik. Dan itulah memang konsekuensi dari sebuah Lab 4 dalam konteks menguji terhadap sebuah data yang diduga palsu atau tidak palsu. Kalau pertanyaannya, apakah kemudian menjadi penting untuk adanya konferensi pers, saya kira bagian dari sebuah transparansi, bagian dari sebuah respon yang cepat, dan harapannya pada kasus-kasus yang lain pun juga begitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjamin presisinya, akurasinya, sehingga kemudian trust, kredibilitas Jadi terjaga. artinya ini adalah masih terlalu dini untuk menentukan begitu? Ya, memang belum bisa ditentukan asli tidak asli, kemudian hanya mengatakan adalah identik dan tidak identik. Dan kemudian disimpulkan tidak adanya peristiwa pidana, tidak adanya tindak pidana, sehingga perkara tidak dinaikkan pada tahap penyidikan, berhenti pada penyelidikan tadi itu. Oke, Mas Yakub, ini katanya terlalu prematur, terlalu dini kalau ini ditentukan ini ijazah asli atau enggak nih Pak Jokowi? Iya Mbak Audrey, tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah autentikasi, bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan Puslap 4 itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Produknya itu saja. Gitu. Jadi tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati, dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif, yang menurut kami kalau pertanyaannya adalah a question of authenticity, ditanya kepada penerbit, simple sebenarnya menurut kami. Maksudnya ke UGM? Ke UGM. Ketika UGM bilang itu produk kami, selesai. Sama kayak uang Mbak. Mbak menyatakan uang ini palsu. Ditanya ke BI. BI bilang asli, saya mengeluarkan. Bagaimana? Masih bilang mau dipertanyakan lagi. Tapi nggak apa-apa, dibawa ke polisi. Polisi bilang, oke, saya uji dulu ya. Diuji secara forensik. Dibawalah ke BI-nya, dibawa, ditanya BI-nya. Yang Setidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu. Apakah terjadinya satu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan, atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh nggak main-main. Beneran ini memang. Nggak pernyataannya nggak main-main Mas Yakub. Abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Troy ya. Kita ya hormati dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa,
ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas, ini kan kita negara hukum, Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini, narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Gimana, sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa kemudian dianggap satu pihak tadi Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak, saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silakan dong. Kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Itu Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor, tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar, sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA. Dalam hal ini Bang Egy Sujana ya? Ya, itu menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui, wah tiba-tiba Barreskrim udah jualan cepat. Tapi tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak datang. Bukan kata saya Mbak, itu statement resmi dari Barreskrim. Saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Barreskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa. Apakah benar prosedur itu jalan dengan semestinya atau kemudian tidak presisi. Itu kan penting banget. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Audrey di sini, mungkin agak kurang baik kalau kita membangun narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan kepada Polri. Kenapa saya bilang begini? Karena kan tentunya pihak pelapor juga melapor kepada Polri. Mereka datang ke polisi bilang dipercaya di situ bahwa tolong diusut, tolong dicari bukti-buktinya. Walaupun menurut kami dari awal sebenarnya laporannya tidak berdasar karena bukti-buktinya tidak cukup dari awal. Itu sebenarnya. Mungkin juga sudah kadaluarsa juga kali ya. Tapi Justru kami cinta kepada polisi. Waktu itu juga kami bilang sebentar sebelum teman-teman ini kemudian menarasikan tidak percaya, saya selalu menarasikan bahwa saya menghormati kepolisian. Ya gitu, termasuk tadi yang disebut G-Select tadi, yaitu Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Itu sama ketika 2004 dulu, kita benar-benar kerjasama kepolisian dengan Australia ya Pak Susno. Waktu itu kan juga akhirnya supaya Polri ini meningkat kualitasnya. Dan saya sedih Mas, sama dengan kesedihan saya ke UGM. Gitu loh, KUGM bisa mengeluarkan ijazah dengan standar skripsi. Ketika Barreskrim kemarin menyampaikan dengan tidak komprehensif, tidak kemudian dengan bukti yang mudah dicerna oleh masyarakat, itu kan malah membuat pertanyaan bagi masyarakat. Jangan-jangan benar ya ijazahnya memang tidak seperti itu. Kalau gitu Pak Suparji, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya yang kita cari ijazah aslinya atau ijazah sahnya. Dan bedanya apa nih otentik dengan asli? Publik luar bertanya-tanya. Ya. Pertama kan yang menjadi perdebatan ini kan ijazahnya ini asli atau palsu kan. Nah tentunya untuk mengukur asli atau palsu itu kan dilihat dari siapa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan tentang itu. Maka dari sini sebetulnya yang harus diuji adalah apakah lembaga yang mengeluarkan tadi itu memang mengeluarkan secara sah atau tidak. UGM ya maksudnya. UGM terutama. Dan Pak Jokowi kan bagian dari penggunanya. Maka untuk itu sebetulnya menjadi sangat penting adalah bagaimana UGM memberikan keterbukaan informasi. Dihadirkan. Kalau perlu Pak Jokowi dengan UGM konferensi pers bersama. Untuk kemudian memadukan data-datanya itu. Oke, kalau gitu sebenarnya Pak Susno sebenarnya ini yang kita cari ini ijazah aslinya Pak Jokowi atau ijazah sahnya Pak Jokowi sih? Jadi kita ini berbicara kadang-kadang mencari asli atau palsu. Kalau asli atau palsu berarti yang ini asli, yang ini palsu. Maka kita bandingkan. Sekarang yang paling penting itu adalah apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu sah apa tidak. Nah untuk mengetahui sah apa tidak itu adalah institusi yang mengeluarkan. Yang paling berwenang memberikan penilaian. Tetapi tidak cukup itu saja. Kalau institusinya mengatakan ya betul itu produk kami terdaftar, ya kami yang mengeluarkan. Maka Polri selaku penyidik tidak cukup itu. Dibuktikan prosesnya itu benar apa tidak. Nah prosesnya itu apa? Mulai dari pendaftaran. Apakah Pak Jokowi betul mahasiswa UGM apa tidak pada tahun 80? Dulu kalau nggak salah belum ada Sepen baru, tapi ada sekretariat bersama. Ada 10 university yang terkenal, misalnya UGM, UI, Undip dan sebagainya. Dilihat saja di koran daerah karena dulu belum ada HP ya. Jadi artinya Pak Susno?
Di koran daerah itu namanya Kedaulatan Rakyat atau Bernas, koran Jogja. karena saya pernah di Jogja juga ya. Ada nggak nama Pak Jokowi diumumkan Sebagai di koran mahasiswa baru, daerah, gitu. lulus diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980. Oke, jadi kalau gitu pertanyaannya berikutnya. Salah satu ya. Salah satu. Setelah itu baru dilihat di buku Indo dan sebagainya. Nah, kembali kepada apa yang kita perdebatkan malam ini, mestinya yang diumumkan itu, dan saya yakin ya, saya yakin Baris-Krim sudah on the track, dia sudah memeriksa saksi, memeriksa segala macam, baru pada kesimpulan ijazah ini sah. Oke. Jadi kalau belum pada kesimpulan ijazah sah kan nih, baru identik. Iya, nah nanti itu juga akan dijawab lagi sama Bapak-Bapak karena ini sebenarnya muaranya kemana nih? Apakah harus nanti di pengadilan nih untuk dibuka seluas-luasnya dan tahu biar publik tahu? Harus seluas-luasnya soalnya ada yang sehina-hinanya. Tunggu saja deh ya, tetap bersama kami. Bersama kami saudara di Dua Arah Pak Suparji. Jadi menurut Anda ini untuk menyudahi polemik ijazah asli atau tidaknya Pak Jokowi, ini endingnya harus di pengadilan nih? Ya, saya kira kan proses hukum itu tidak semua harus pada ujungnya di pengadilan. Ada penyelidikan, ada penyidikan kan gitu, ada penuntutan dan kemudian pemeriksaan di persidangan. Dan dalam kasus ini memang kemudian ketika memang tidak ada peristiwa pidana, penyelidikan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan tadi itu. Tetapi kemudian kan masih menimbulkan keraguan, masih menimbulkan pertanyaan. Antara otentik dan asli itu? Antara otentik dan asli tadi itu. Itu kan dua kata yang kemudian satu sisi, asli itu kan sesuai dengan asalnya. Sesuai dengan asal-usulnya. Maka kemudian dikatakan asli. Misalnya naskah proklamasi, aslinya adalah ditulis Bung Karno. Kemudian yang kedua adalah otentik. Otentik adalah sesuai dengan aslinya. Otentik hasil dari asli tadi itu. Misalnya naskah proklamasi itu adalah ditulis oleh Sayuti Malik yang kemudian asalnya dari Bung Karno tadi itu. Jadi dalam konteks ijazah ini polemik terjadi karena apa? Karena dalam rangka mencari kebenaran material tadi itu. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kemudian asli atau tidak otentik, tapi apakah ijazah ini adalah benar atau tidak benar dikeluarkan oleh yang berwenang, bahwa yang bersangkutan punya kebenaran untuk mendapatkan hak tadi itu. Soal kemudian ini akan lari pada pengadilan atau tidak, yang penting prosesnya adalah transparan, prosesnya akuntabel. Jadi kalau dikatakan oleh Baris-Krim ijazahnya identik nih artinya? Ijazah identik tadi itu hanyalah salah satu petunjuk, bahkan mengarah terjadinya sebuah asli dari ijazah tadi itu atau kemudian otentik ijazah tadi itu, bahwa identik ini hanya sebagai salah satu barang bukti untuk menunjukkan tentang kebenaran material yang lain tadi itu gitu. Oke, kalau dari Mas Roy sendiri ya gampangannya gini aja, Mbak misalnya ya atau adik-adik nih beli satu mainan asli, mainan beneran asli, kemudian beli mainan KW 2. Sekarang antara KW identik dengan mana? Ya dengan KW. Jadi bisa jadi kalau itu yang pembandingnya adalah juga KW, yang di sini ya identik juga dengan KW. Jadi harus hati-hati. Pembandingnya itu benar-benar yang benar apa enggak. Tapi betul, benar malah. Membandingkan harus apple to apple. Persis. KW dengan KW. KW dengan KW lah. Asli dengan asli mestinya kan. Makanya begitu, makanya harus dilihat apakah ijazah yang dibutuhkan itu ijazah yang dipilih secara subjektif dari teman-temannya atau random acak. Nah ini kita harus tahunya, publik tahunya gimana Pak Susno? Ini sebenarnya simpel ya, tapi mungkin dalam komunikasi masanya yang kurang begitu bagus. Setuju. Kenapa? Karena terlalu menitik beratkan kepada hasil laborat terhadap barang yang diteliti. Kalau bertumpu di situ saja. Tapi kalau setelah kami teliti di laborat, ijazahnya Pak Jokowi identik dengan ijazah mahasiswa ini dan diakui oleh lembaganya. Oleh lembaga yang mengeluarkan dan hasil didukung oleh hasil pemeriksaan bahwa betul dia kuliah di sana mulai dari bukti ini sampai tamat ini dan didukung alat bukti lain dia betul-betul di situ. Nah itu kan tidak ada pertanyaan lain. Tapi loh, kalau ini kan kalau senior dan benar gini nih Mbak. Kalau kemarin kan sudah disandarkan pada saksi dan surat-surat yang lain kan. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bahwa itu ada yang kita katakan tadi ya. Tapi kalau itu tidak ada, kalau ya, jika andai bahwa hanya didasari dari hasil laborat saja, maka akan menimbulkan pertanyaan. Nah, tapi mungkin nggak uji lab itu 100% benar?
kalau bisa uji lab menyandarkan tadi itu kita, saja. kalau uji lab kita kan hanya membandingkan antara yang ini dengan yang ini, ya memang hasilnya otentik, sama, identik. Tetapi kalau didukung lagi dengan statement di depan publik, kami tanyakan kepada UGM begini-begini, hasil lain begini-begini, maka ijazah tersebut adalah identik dan sah adanya. Karena problemnya gini Mbak, mengatakan identik dan tidak identik itu tidak bisa kemudian menyimpulkan itu adalah asli atau palsu. Tanda tangan kita berdiri dengan duduk itu bisa berbeda, padahal asli dari orang yang bikin tanda tangan. Jadi poinnya adalah menyandarkan hasil lab 4 yang mengatakan itu sudah identik, tidak bisa menyimpulkan itu adalah ijazah yang asli. Didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya ketika ini ditutup, jangan-jangan Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, bener, saya nggak ada kepentingan apapun ya. Kita tapi kan menuding Mas Roy. Iya, kita kan ilmiah aja. Jadi Pak Roy ini bukan terlapor, bukan melapor. Iya, makanya ditanya saya mau itu lapor. hanya kata sesuai dengan ilmiah. Ya, jadi statement bahwa itu fake or not fake, miss or mismatch, itu adalah definisi ilmu pengetahuan, gitu loh. Jadi sebenarnya tidak bisa ilmu pengetahuan, oh fake, oh salah, Anda mengatakan fake, Anda dihukum. Kami bicara di ranah ilmu pengetahuan, bukan di ranah. Tapi menarik Mas Roy ini betul motivasinya apa sebetulnya? Nah, iya itu. Motivasinya demi kejujuran dan demi ilmu pengetahuan. Nah kalau berbicara soal motivasi, Mas Yaakob, kemarin itu kan Pak Jokowi datang ya beberapa waktu lalu melaporkan Mas Roy Surya ini sebenarnya sebagai terlapor apa enggak? Saya juga bingung nih. Iya, terlapor di Polda. Jadi gini, Jadi saya jelaskan sedikit ya. Mengenai terlapornya kita dengarkan dulu, Mas. Saya klarifikasi sedikit agar tidak ada kesalahan ya. Tentunya pada saat kami membuat laporan, Pak Jokowi kan tentunya menjelaskan peristiwanya dengan betul. Peristiwanya ini apa yang dia lihat, kemudian ada sebuah video yang diduga di dalamnya ada orang yang mencemarkan nama baik beliau. Kemudian tentunya jelas di situ di laporan yang disebut siapa yang dia duga adalah orang-orangnya. Tapi tentunya karena ini adalah objeknya sebuah video, perlu kan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar orang yang tersebut itu adalah orang yang kita duga? Kan bisa saja ada AI kayak kemarin kasusnya Bu Kofifa, Kang Deddy dan Pak Ahmad Lutfi tuh. Bahwa ada video menyatakan bla 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 ternyata bukan. Jadi di situ Pak Jokowi datang sebagai pelapor. Tentunya. Dan yang di Polda Metro kan? Yang di Polda Metro. Dan terlapornya salah satunya bukan. Jadi dia melaporkan suatu peristiwa, disebutkan di peristiwa tersebut bahwa saya melihat suatu video di sini orangnya. Di situ ada siapa? Orangnya kami duga adalah ada yang inisial kami sebutkan kemarin. Tapi tentunya siapapun di dunia ini tidak bisa tentunya menyatakan secara pasti ini adalah orangnya. Karena kan harus diselidiki dulu apakah benar. Makanya itu di Polda tentunya kemarin logikanya mereka harus memanggil dulu pihak-pihak untuk dipanggil undangan klarifikasi kan. Apakah betul? Statusnya sebagai? Apakah betul? Itu statusnya silakan ditanya. Diklarifikasi. Mas Yaakob, jujur, betulkah Anda mengatakan bahwa terlapornya adalah RS, TT, ES? Kami sebutkan bahwa di dalam video tersebut kami duga adalah orang-orang tersebut. Disebutkan inisialnya loh? Disebutkan, kami sebutkan. Enggak, dalam laporan kami bukan inisial, Mas. Dalam laporan kami nama penuhnya kami sebutkan. Namun kan itu kan jelas betul. Jelas, betul. Di kronologinya ada. Jadi Mas tenang saja. Jadi pasti ada kok nama-nama itu. Jadi kan tidak jelas. Jelas. Niatnya ngelaporin. Jelas. Di situ kan kami duga adalah orang-orang tersebut. Tapi tentunya kan kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah dan kami harus menghormati proses penyelidikan yang ada. Siapa tahu AI. Makanya itu harus dilakukan penyelidikan, ditanya, harus diklarifikasi dulu dong. Yang kami sebutkan di situ pada tanggal sekian Anda di mana? Apakah Anda betul ada di video tersebut? Ketika itu baru bisa menghasilkan penyelidikan yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Dan paling lucunya, Pak Andre, itu supaya orang tahu, yang dilaporkan di dalam surat panggilan undangan itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2022. Saya tidak ada dalam video yang disebutkan tanggal 26 Maret 2025 itu. Berarti udah nggak ada. Tahun lama ya. Jadi lokus dan tempusnya 26 Maret 2025. Jadi ini statusnya tidak sebagai terlapor. ada. Apa nih? Karena bingung nih, katanya nggak ada nama terlapor. Jadi begini. Ada kata Mas Yaakob. Kalau Saya Pak Roy kan dituding kan. Tidak membela salah satu pihak ya. Sebagai penyidik katakan ini melapor. Melapor kalau nggak ada yang perlu kalau ada apapun yang diketahui harus dia masukkan. Orang yang dilaporkan belum tentu bersalah. Apalagi peristiwanya 2025. 25. Enggak, sorry.
26 Maret 2025. 2 bulan yang lalu. Apalagi misalnya setelah dicari unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dia tidak masuk di situ. Jadi jangan takutlah. Dan Ada ini 5 bagus pasal kan? sekali Kalau tidak salah 5 untuk pasal. memberi 311, 311, 27, 32, dan 35. Nah, Ya. itu yang jahat yang dua itu. pidana Memasukkan antara itu aduan dan yang delik dicari biasa adalah itu. kebenaran material. Betul. Salah satu unsur dari pasal yang dituduhkan tidak terbukti, maka gugurlah dia. Nah, gitu. Jadi tidak perlu takut, don't worry. Ini penting Mbak Oti. Oke. Yang disampaikan Prof. Kalau tadi. gitu- Jadi ada aduan dan tadi dicampur Ada tadi. delik Prof. umum kan? Nah, itu. Kalau 310, 311 itu kan delik aduan. Betul. 27 di Undang-Undang ITE pun juga begitu kan, bahwa kemudian MK juga membatasi kalau misalnya lembaga negara kan tidak boleh Ya. menjadi Atau pejabat pengadu. negara. Oke, Pejabat artinya? negara tidak boleh mengadu. Nah 32, 35 ini yang kemudian delik biasa, yang kemudian ini nanti menjadi kesulitan. Misalnya Pak Jokowi bermaksud mencabut aduannya, maka proses berjalan di Nah kalau penyidikan gitu pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab sama Mas Yakub. Sebenarnya ini jadi nggak sih Pak Jokowi ini memidanakan Mas Roy Suryo? Nanti ya. Bagus itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Yakub, jadi merujuk dari pernyataan terakhirnya Pak Jokowi di Bareskrim, saya merasa kasihan. Tapi ini udah keterlaluan. Jadi pertanyaannya Pak Jokowi jadi nggak memidanakan Mas Roy? Ya sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami, Mbak. Jadi Apa? belum ada rencana kami untuk mencabut laporan apapun. Karena kan ada 2 perkara ya, Mbak. Yang pertama kemarin Bareskrim di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan, walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan kok mengkriminalisasi, itu kan kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi berarti kan. Ditudingnya katanya malah dikriminal. Tapi bentar Mbak, karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa jelas menilai lah kalau lah. itu. Nah katanya nggak lucu. Enggak, jelas banget. Artinya gini loh. Oke lah pasal 310, 311 itu pencemaran baik atau fitnah, kemudian 27A ya. Itu mungkin masih bisa, itu debatable. Tapi dipakainya pasal 32 dan 35, saya berulang kali mengatakan 32 dan 35 itu pasal untuk ketika Undang-Undang ITE itu dulu dibuat. Dan saya termasuk salah satu perancang Undang-Undang ITE, saya membuat naskah akademiknya. Itu tujuannya bukan untuk mempidanakan orang. Itu tujuannya untuk kalau ada orang melakukan transaksi elektronik dengan alat bukti yang palsu, maka ada transmisi elektronik, ada mengubah, itu kemudian dia dipidana dengan 32. Atau membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dan itu yang dibahayanya, ancaman hukumannya kan tinggi banget, ada 8 tahun dan 12 tahun. Tapi menarik tadi yang katakan Prof ya, bahwa dengan adanya aturan MK yang baru bahwa yang namanya pejabat negara, yaitu kemudian tidak lagi bisa menggunakan pasal 27A, itu menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus klarifikasi dulu. Di situ bahwa Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan Ada MK kepresnya, itu. Mas? Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena ada kepresnya. contoh Dewan Pengarah Danantara, ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia Mas? Loh bukan, kalau itu kan dia orang asing. Ya Nggak bukan, bisa. itu kan Sekarang ada keputusan resminya. seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau enggak? Pak Ada Jokowi itu sedikit warga lagi, negara dirubah Indonesia atau sedikit. tidak? Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Kecuali Pak dan Jokowi tentu ya, sudah bukan warga negara harus saya Indonesia. klarifikasi juga Mbak Audrey bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul silakan mungkin teman-teman mahasiswa di sini setelah ini baca pertimbangan hukumnya semua di situ. Lembaga sebetulnya kan. Yang tidak boleh itu adalah lembaga. Karena lembaga negara tidak punya kehormatan. Betul sekali. Lembaga Di tidak sini punya Pak nama Jokowi baik, kan. secara pribadi yang merasa bahwa dia dicemarkan nama baiknya, difitnah dan dia melaporkan sebagai pribadi. Jadi itu clear di situ Mbak. Sebetulnya yang penting lagi adalah sebetulnya apa yang dicari pelapor ini kan. Apa sebenarnya nih? Apa yang sebenarnya dicari? Termasuk Jokowi juga pelapor kan? Apa yang dicari? Kan mencari keadilan kan. Hukum tanpa keadilan kan seperti luka tanpa obat. Itu kan sangat sedih bangsa kita ini. Kemudian berdebat, kemudian
beradu di pengadilan, saling mempidanakan, tanpa ujung keadilan buat bangsa dan negara. Karena satu sisi ada yang merasa keterlaluan, satu sisi ada yang merasa lagi ini dikriminalisasi. Ini jadi gimana biar kasusnya selesai? Ya kalau pasal-pasal hukumnya itu diselewengkan, tidak digunakan tujuannya, yaitu kriminalisasi jelas. Apalagi, ya gini, pasal itu untuk transaksi elektronik, Ya clear. memang sebenarnya undang-undang itu dulu katanya ada legislative error, ada kesalahan penyusunan undang-undang. Jadi ini undang-undang gimana? administratif, tapi menentukan pidananya. Oke, satu sisi ada yang merasa keterlaluan, satu sisi ada yang merasa dikriminalisasi. Ini endingnya gimana? Kalau kami kan Mbak, mestinya tidak pakai perasaan. Kalau kami dari pelapor kan tentunya memiliki hak hukum ya. Ini semua pelapor pun memiliki hak hukum untuk melaporkan suatu peristiwa dan melaporkan hal-hal yang ini diduga tindak pidana apa, itu hak hukum. Seperti juga laporan Barreskrim mereka melaporkan apapun itu merupakan hak hukum. Nanti kita serahkan pada para penyelidik dan para penyidik untuk menilai kira-kira terbukti atau tidak. Kalau terbukti akan ditingkatkan ke penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Begitu. Oke. Kalau gitu pertanyaannya ke Pak Susno, ini endingnya mau kemana nih? Apakah harus memang di pengadilan atau ini kan masih ada mediasi atau saya perdata nih di Solo? Iya, sudah ada di pengadilan di Sleman, di Solo ya. Juga sudah ada. Saya sependapat dengan Profesor bahwa endingnya itu adalah di keadilan. Bisa keadilan itu didapatkan kalau paling panjang jalannya itu di pengadilan. Pengadilan pun masih panjang sampai ke PK. Tapi kalau kita mencari jalan pendek, everybody happy, bisa saja sampai tingkat penyelidikan dia selesai, sampai tingkat penyidikan dia selesai, atau tingkat penuntutan pun yang jarang sekali kita mendengar penghentian penuntutan kan jarang kan. Nah, artinya apabila keadilan sudah dirasakan oleh semua pihak, tentunya pengertian keadilan itu bukan berarti masing-masing dapatnya sama-sama 3, sama-sama 2. Mungkin ada di perasaan. Keadilan ini kan sekarang sudah berubah kan. Keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, bukan keadilan membalas kan gitu loh. Dan ini adalah pelajaran bagus bagi anak bangsa dan bagi mahasiswa, dan apa yang kita dapat malam ini sama dengan 4 semester. SKS. Paling cepat lagi Pak Susno, kalau dari awal tunjukkan ijazahnya, selesai. Selesai durasinya. Tunggu, tadi Mas bilang tunjukkan ijazah selesai, maksudnya kalau kita tunjukkan selesai nih semua Mas? Loh kalau ijazah itu ditunjukkan, itu kemudian selesai, masyarakat bisa melihat. Iya. Insya Allah kalau memang ijazah yang asli, kita bisa lihat itu asli selesai. Akan dipermasalahkan lagi kan? Pak Suwardi, kalau gitu pertanyaannya adalah berarti tidak harus sampai di pengadilan, karena kan baru-baru ini Barreskrim saja akan berkoordinasi dengan Polda terkait dengan laporan yang diajukan. Ya saya kira akan sampai ke pengadilan. Harus sampai? Kemungkinan besar. Kalau saya kemudian pelapor, pengadu, tidak percaya proses hukum yang sedang berjalan. Tapi masih mungkin nggak, ini kan udah ditutup? Masih mungkin saja, pihak pelapor mungkin merasa keberatan dengan kesimpulan tadi itu. Oh gitu bisa? Bisa saja dibuka, kan masih penyelidikan, bisa saja kemudian ada koreksi-koreksi tadi itu kan tahapannya masih panjang. Apalagi di Polda Metro Jaya, menarik betul ini bagaimana kolaborasi Polda dengan Barreskrim kan. Ada perkara ini di sana pelapor, di sini pelapor, di sana terlapor. Jadi masih endingnya masih panjang, siap-siap. Jadi masih aku Mas Roy ya. Masih bisa berapa episode 2 arah lagi. Oke baik, terima kasih Mas Roy, Pak Suparji, Pak Susno, terima kasih Mas Yaakob, terima kasih. Saudara, demikianlah 2 arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mas Yaakob, terima kasih ya.